Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas wilayah 20.124,48 km persegi. Dengan bentangan pantai berpasir putih yang indah, pegunungan yang hijau, dan juga air terjun yang alami menjadikan Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang memadai di sektor pariwisata, mulai dari sisi paling barat Pulau Lombok hingga ujung timur Pulau Sumbawa. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat hadir untuk menyambung tiap titik destinasi wisata dengan ruas jalan nasional dan jembatan yang ada di dua pulau, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, tentunya dengan kriteria baik dan layak sesuai perundang-undangan. Agar nantinya perpindahan manusia dan barang berjalan dengan baik, haruslah ditunjang dengan perencanaan yang matang, pengerjaan yang sempurna, dengan hasil yang bisa dipergunakan dan juga dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat memiliki peran strategis dalam fungsi dan tanggung jawabnya untuk mengatur, membina, membangun, menjaga, serta mengawasi infrastruktur jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional sebagai upaya membantu pemerintah daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, awalnya bernama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 9 Mataram, terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan keputusan Menteri PUPR. Peningkatan infrastruktur nantinya diharapkan dapat memberikan layanan fungsi jalan yang aman, nyaman, serta memacu roda perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Hasil dan rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan antara lain: pembangunan akses Bil 1, ruas Gerung, Kuripan, Sulin Penuja, dan Tanah Awu. Bil 2, ruas Jalan Mataram Gerung untuk akses menuju Bandara Internasional Lombok. Pembangunan Jalan Bypass Bil Mandalika sepanjang 17,363 km sebagai penunjang KSPN Mandalika dan pendukung pelaksanaan MotoGP 2021. Preservasi Jalan Ampanan Pemenang merupakan spot foto terbaik Pulau Lombok yang menonjolkan pada kawasan wisata Tiga Gili dan juga kawasan Senggigi. Jembatan Kokok Putih merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara yang merupakan jalur penyangga kawasan wisata Tiga Gili, Gili Air, Gili Minu, dan Gili Trawangan, serta kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Pembangunan Jembatan Samota di Kabupaten Sumbawa sebagai pengembangan destinasi wisata tiga wilayah yaitu Sumbawa, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora. Penggantian jembatan Soridepa bentang 50 meter pada ruas jalan Dompu Huu di Kabupaten Dompu sebagai penunjang kawasan wisata surfing yang menjadi salah satu ikon surfing internasional. Pembangunan jalan dan jembatan Panda sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 sebagai penunjang layanan jalan lintas Sumbawa Bima yang juga menghubungkan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai sarana untuk pengembangan wilayah, peningkatan ekonomi masyarakat kecil, dan pembuatan daerah wisata baru di Kabupaten Bima. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat terdiri dari beberapa satuan kerja. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satker yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Pulau Lombok dibantu oleh 3 orang manajer ruas, yaitu PPK 1.1, PPK 1.2, dan PPK 1.3. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satker yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dibantu oleh 3 orang manajer ruas, yaitu PPK 2.1, PPK 2.2, dan PPK 2.3.
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satker yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, dibantu oleh 3 orang manajer ruas, yaitu PPK 3.1, PPK 3.2, dan PPK 3.3. Satker P2JN yang melaksanakan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan perencanaan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibantu oleh 2 PPK, yaitu PPK Pengawasan dan PPK Perencanaan. Selain itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat juga dibantu oleh 1 SKPDTP. Pencanangan pembangunan zona integritas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 Agustus 2017 bertempat di Mataram dengan melakukan penandatanganan bersama fakta integritas yang disaksikan oleh Dirjen Bina Marga mewakili Kementerian PUPR sekaligus meresmikan ruang pelayanan publik. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat berkomitmen terus berupaya melakukan perubahan budaya kerja, meningkatkan tata kelola, sistem manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Pada aspek manajemen perubahan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat telah berkomitmen dengan melakukan kegiatan antara lain pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih pada tanggal 4 Agustus 2017. Pembentukan tim kerja zona integritas, kegiatan keagamaan dan olahraga. Dalam aspek penataan tata laksana, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat telah melakukan upaya pelaksanaan SOP di semua aspek pelaksanaan kegiatan, e-box Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, pengarsipan dan pembuatan layanan terpadu untuk perizinan AMP, pemanfaatan bagian-bagian jalan serta pelayanan prima. Untuk aspek sistem manajemen SDM, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat melakukan beberapa kegiatan antara lain penempatan pegawai sesuai bidang dan keahliannya, penguatan kapasitas SDM dengan melaksanakan diklat dan pelatihan untuk peningkatan kualitas kerja dan profesionalisme pegawai. Dalam aspek penguatan akuntabilitas kinerja, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat telah melakukan penyiapan standar pelayanan informasi publik dan perizinan, pembuatan e-box, agen perubahan, dan pelayanan prima. Terkait dengan aspek penguatan pengawasan, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Dengan selalu mengingatkan tentang tujuan zona integritas dengan cara pemasangan banner dan stiker tentang anti korupsi dan stop gratifikasi. Pengawasan juga dilakukan dengan cara pemasangan CCTV di beberapa area, pemeriksaan identitas diri bagi tamu yang masuk di lingkungan kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, pelaksanaan MONEF pada semua aspek kegiatan, penyampaian LHKPN, dan hotline pengaduan melalui website dan juga sosial media. Pada aspek penguatan kualitas pelayanan publik yang terdiri dari 3 macam pelayanan, yaitu pelayanan layak operasi AMP, perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan, dan pengaduan masyarakat sesuai juga dengan LKE dan zona integritas. Setiap tamu atau pengunjung akan diterima dengan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Penerapan SOP pelayanan publik, penerapan standar protokol COVID-19 berupa penyiapan masker, pengukuran suhu tubuh, tempat mencuci tangan, hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak. Ruang pelayanan terpadu dengan fasilitas antara lain, ruang tunggu yang nyaman, tempat bermain, penyediaan sarana disabilitas, ruang laktasi, sistem antrian, tempat ibadah, dan sanitasi yang bersih serta memadai. Tempat parkir yang memadai dan aman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, alat pemadam kebakaran dan kotak P3K, serta penyebaran informasi dan pelayanan pengaduan melalui banner, website, dan sosial media. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Nusa Tenggara Barat selalu menjadi pionir penting dalam penyelenggaraan layanan jalan dan jembatan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami hadir untuk negeri, membangun tiap jengkal tanah di Indonesia demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di BPJN NTB ini pelayanannya bagus, ruang tunggunya juga sangat nyaman. Kemudian waktu saya masuk di sini protokol kesehatan diterapkan, menggunakan masker, kemudian hand sanitizer. Dan untuk pelayanannya kita ditemui
kami ditemui dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Setiawan, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat. Kami dinominasikan sebagai balai yang masuk di dalam zona integritas wilayah dari bebas korupsi. Kami akan berusaha semaksimal mungkin bahwa kami akan mencapai zona integritas dan wilayah dari bebas korupsi untuk tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat menuju Indonesia Maju dan sumber daya manusia yang unggul. DPJN NTB bekerja ikhlas tuntas. Zona integritas siap laksanakan.